Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita berkumpul untuk beribadah secara online di doa 10 hari Pentakosta pada hari yang ke-8. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Di tengah keadaan dan kondisi yang sesulit apapun, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita semua. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh. Bila kau izinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Naikkan pujian yang lebih sungguh. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dengan iman kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Engkau, waktumu yang terbaik bagiku. Kau yang menetapkan segala rencana yang indah. Haleluya, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku bersyukur. Haleluya, terima kasih buat waktu yang Kau sediakan untuk
kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu untuk berdoa dan memuji namamu dan mendengarkan sebagian firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa-Mu selalu nyata bagi setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami menyerahkan pelayan-Mu pada saat malam hari ini. Yang melayani-Mu, Engkau berikan hikmat agar dapat melayani dan menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau menyertai ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga Engkau akan memberkati dengan lebih sungguh hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ya Bapa. Kami serahkan doa yang kurang sempurna ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki kesetiaan yang tidak ada akhirnya. Amin. Oleh sebab itu kita angkat pujian ini. Besar di dalam-Mu, kesetiaan Tuhan besar di dalam-Mu. Amin. Sama-sama kita katakan, selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Dengan iman kita katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kau besar. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Semangat kita katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kesetiaan Tuhan besar, kesetiaan-Mu besar di dalamku. Kesetiaan-Mu besar di dalamku. Saya serahkan kepada Diakon Denny. Bapa di dalam sorga, sungguh kesetiaan-Mu besar di dalam setiap pribadi kami. Tuhan, biarlah pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Engkau memberikan anugerah-Mu supaya kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Dan di dalam pengertian itu,
Tuhan boleh membukakan hati kami, dan biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan membawa kepada satu kehidupan kekekalan mulai saat sekarang ini sampai kepada nanti. Ya Tuhan, mohon Roh Kudus boleh bekerja pada kami semua, khususnya hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita sedang memperingati doa 10 hari dan ini adalah hari yang ke-8. Ya, langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 13 dikatakan, "Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat." Saudara-saudara, ayat ini begitu pendek, sederhana, dan kalimatnya terus terang sangat negatif. Pengertian apa yang dimaksud di dalam doa ini? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, untuk mengetahui kita harus membandingkan dengan ayat yang lain. Kita buka di dalam Yakobus 1 pasal yang ke-12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Arti pencobaan di sini ada kata tambahan yaitu bertahan. Ada kata bertahannya dan tahan uji yang menunjukkan adanya kesulitan dan penderitaan. Artinya Tuhan menghendaki kita bertahan. Kata bertahan dalam bahasa Yunaninya adalah hupomeno, yang mempunyai kata dasar yang sama dengan ketekunan. Jadi orang yang bertahan adalah orang yang bertekun. Dikatakan apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima. Menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, kata-kata ini bisa kita pakai untuk bertahan di dalam pencobaan. Pertama, kita harus memandang kepada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Dengan kata lain, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan atau kepada sorga. Orang yang mengalami kesukaran atau penderitaan cenderung mengarahkan pandangannya kepada penderitaannya yang berakibat sedih, kecewa, bahkan putus asa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan harus memandang ke sorga, karena ini bisa menguatkan bahwa di dalam kesukaran, penderitaan, apapun juga, firman itu akan menguatkan kita. Di dalam Roma 8 ayat 18 mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Dikatakan kepada barang siapa yang mengasihi Allah. Yakobus tidak mengatakan mentaati Allah atau melayani Allah, tetapi di sini dikatakan mengasihi Allah. Saudara-saudara, kita bisa mentaati Allah atau melayani Tuhan tanpa mengasihi Dia. Tetapi kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa tidak mentaati Allah.
atau tanpa tidak melayani Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi apapun yang tidak enak demi Tuhan yang kita kasihi itu. Saudara-saudara, sumber godaan itu dari diri sendiri yang mengasihi dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jika kita hidup untuk memuaskan nafsu dari daging dan keinginan mata, maka kita hidup hanya untuk kesenangan-kesenangan yang sedang berlalu dan akan berlalu. Keangkuhan hidup mengajarkan hanya kebanggaan tentang milikku, yang tanpa sadar bahwa sebetulnya hal-hal itulah yang memiliki aku. Yang sebenarnya sewaktu-waktu kita bisa kehilangan itu semua. Bahkan kita akan meninggalkan hal-hal itu. Saudara-saudara, ini adalah konsekuensi logis. Jikalau saudara mengasihi dunia, berarti saudara akan kehilangan segala sesuatu, termasuk hal-hal yang dikasihi di dalamnya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara, keinginan tidak selalu merupakan dosa. Kalau kita mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, melayani Tuhan, dan seterusnya, ini tentu merupakan keinginan yang baik. Bahkan kalau kita mempunyai keinginan untuk tidur, makan, ataupun apapun yang lain, selama dalam batas kewajaran, maka itu jelas bukan dosa. Tetapi ada keinginan-keinginan yang bersifat dosa, seperti menginginkan barang orang lain, iri hati, ingin berzinah, ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, dan seterusnya. Keinginan yang berdosa inilah yang dimaksud dengan pencobaan dalam ayat yang ke-13. Keinginan itu sendiri sekalipun belum dituruti atau dilaksanakan sudah merupakan dosa. Dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Artinya, keinginan yang mengandung dosa tadi apabila dibuahi, dilakukan, maka dosa yang dikandung tadi semula tidak kelihatan menjadi kelihatan. Yang semula tidak kelihatan sekarang lahir menjadi terlihat. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Artinya, tidak menunjuk pada satu dosa saja, tetapi menunjuk pada seluruh kehidupan orang yang berbuat dosa tersebut. Perlu kita ketahui bahwa Allah punya batas untuk banyaknya dosa yang dilakukan seseorang. Sebelum batas itu tercapai, maka Allah bersabar, menahan diri, menunda hukumannya. Tetapi kalau batas itu sudah tercapai, maka Allah akan menghukum. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudara, di dalam Matius 4 ayat yang ke-5 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Saudara-saudara, di dalam diri Allah hanya ada yang baik dan tidak ada sesuatu pun yang jahat.
Tetapi di sini iblis berusaha membujuk supaya melakukan yang jahat. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri pun tidak mencobai siapapun supaya manusia berkeinginan untuk berdosa. Kita kembali kepada ayat yang pertama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada dua masalah dengan kalimat ini. Satu, Allah tidak mencobai kita. Tadi dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita berdoa seperti itu? Yang kedua adalah, pencobaan bermanfaat bagi kita. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pertanyaannya, lalu mengapa kita minta supaya terhindar dari pencobaan? Saudara-saudara, pencobaan di sini yang dimaksud adalah pencobaan di dalam hati, di dalam pikiran. Kita tidak minta dijauhkan dari pencobaan yang dari luar, karena ini membawa kebaikan. Yang kita minta adalah dihindarkan dari pencobaan-pencobaan dari dalam, karena ini adalah dosa. Mengapa kita minta supaya terhindar dari pencobaan? Ini sebenarnya bukan permintaan supaya terhindar dari pencobaan atau tidak terkena pencobaan, tetapi ini permintaan supaya tidak jatuh ke dalam dosa pada waktu menghadapi pencobaan. Jadi jelas dalam kalimat ini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadi adalah permintaan di dalam doa supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa dari pencobaan. Saudara-saudara, renungan saya tidak akan panjangkan, tapi biarlah dengan pengertian ini kita boleh menyerap dan membekali diri, dan kita bisa melihat pencobaan-pencobaan seperti apa, sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dan kecenderungan hati kita adalah lemah, oleh karena itu kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sekalipun kita kuat, berhati-hatilah. Di dalam kuat pun kita bisa jatuh, karena Petrus pun yang kuat merasa dia tidak akan berguncang imannya dan akan mengikuti Yesus. Tetap itu pun dia akhirnya menyangkal Yesus. Saudara, manusia tidak ada yang kuat, terlebih manusia ada yang lemah. Yang kuat harus bergantung kepada Allah senantiasa, terlebih yang lemah berpegang erat terus kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati yang sadar bahwa kami lemah. Di luar Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sadar bahwa kami bergantung mutlak kepada Engkau. Engkau pemelihara hidup kami. Engkau penuntun hidup kami. Sehingga kami bisa melewatkan pencobaan, kesukaran yang akan membuat kami jatuh. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan akan firman-Mu,
sebagai sumber kekuatan satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, amin. Kita percaya pasti kita diberkati oleh firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Untuk pengumuman yang pertama, berterima kasih kepada Bapak Diaken Denny yang telah melayani sebagai pembawa firman Tuhan, dan juga berterima kasih kepada pelayan yang telah melayani pada malam hari ini. Untuk besok masih tetap ada kebaktian secara online, doa 10 hari, di hari yang ke-9 tetap ada, dan juga besok hari itu disertai dengan persembahan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk mempersiapkan persembahan seperti biasa. Oke, untuk itu saja, dan untuk menutup ibadah pada malam hari ini saya serahkan kepada Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk setiap firman-Mu, untuk setiap penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, untuk umat-Mu, biarlah Tuhan akan peliharakan hidup mereka. Kasihanilah kami semua ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau setiap waktu, setiap saat. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, Engkau yang memimpin hidup umat-Mu. Peliharakan mereka dan pimpinlah jalan-jalan mereka, sehingga mereka boleh Tuhan terpelihara dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.